Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Coach Bapak Dr. Faiz, yang kami hormati penguji Bapak Dr. Iwan, yang kami hormati mentor kami Bapak Adnan, asisten 2. Baiklah, saya akan coba memaparkan tentang rancangan aksi perubahan kami dengan judul Sistem Informasi Kendaraan Dinas. Yang menjadi latar belakang dalam penulisan rancangan aksi perubahan kami yaitu terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Pengamanan barang milik daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan barang milik daerah wajib dilakukan pengamanan dengan 3 cara, yaitu pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan barang milik daerah dilakukan terhadap barang milik daerah atau aset berupa tanah, kendaraan, gedung bangunan, dan rumah negara. Berdasarkan kondisi real organisasi saat ini, ada beberapa permasalahan yang kami temui, yaitu terdapat dokumen kepemilikan kendaraan yang hilang berdasarkan hasil temuan dari BPK, kemudian capaian sertifikasi kami yang masih pada angka 78,9%, dan adanya 23 unit kendaraan yang hilang yang belum sempat dilanjutkan untuk dilakukan sidang MPTGR. Yang berikutnya yaitu adanya data pengamanan administrasi kendaraan dinas yang tidak detail dan mutakhir. Tidak detail dan mutakhir ini dalam hal data tersebut tidak mudah diakses. Ketika pimpinan menanyakan kendaraan ini, kendaraan DB sekian-sekian itu milik siapa, kami belum bisa untuk menampilkannya karena kami harus membuka aplikasi sistem SIMDA barang milik daerah untuk mengetahui kendaraan tersebut penggunanya siapa dan di OPD mana. Nah, dengan adanya latar belakang ini sehingga kami menulis rancangan aksi perubahan kami. Tujuan yang pertama yaitu tujuan jangka pendek, yaitu untuk meningkatkan pengamanan administrasi barang milik daerah melalui Sikendis. Tujuan jangka menengahnya yaitu meningkatkan pengamanan administrasi barang milik daerah yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga atau tujuan jangka panjang yaitu meningkatkan pengamanan hukum barang milik daerah. Manfaat kepada internal yaitu sebagai manfaat kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan, kemudian sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja pengamanan barang milik daerah. Sedangkan manfaat kepada pihak eksternal adanya informasi data berupa kendaraan dinas beserta potensi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada pihak Samsat, dan adanya monitoring dan evaluasi terkait rasionalitas pemeliharaan kendaraan serta mitigasi risiko penyalahgunaan penggunaan kendaraan. Beberapa kinerja dan indikator kinerja pada organisasi kami yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas perencanaan BMD dengan indikatornya yaitu dokumen perencanaan BMD yang ditetapkan tepat waktu. Yang kedua, optimalnya penatausahaan BMD dengan indikatornya jumlah dokumen laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan. Yang ketiga, optimalnya pengamanan BMD dengan indikatornya meningkatnya pengamanan BMD. Kami membuat analisa isu strategis, penyebab masalah dan solusi dengan prioritas masalah yang diambil yaitu kurangnya kepatuhan
dalam menjalankan ketentuan pengamanan barang milik daerah. Akar penyebab masalahnya yaitu rendahnya pengamanan administrasi barang milik daerah, dan alternatif solusi yang kami ambil yaitu meningkatnya sistem informasi pengamanan kendaraan dinas dengan solusi sistem informasi kendaraan dinas berbasis aplikasi yang bernama Sikendis. Sikendis menawarkan sistem informasi yang menyajikan informasi detail, menampilkan jenis, tipe, warna, nama pengguna, nomor polisi, keadaan, kondisi baik atau rusak, status pemanfaatan seperti apa, dan beserta dengan nilai pajak kendaraan yang terutang. Sikendis juga berfungsi sebagai penyimpanan dokumen administrasi kendaraan berupa scan BPKB, STNK, pajak kendaraan, berita acara serah terima, SKTJM, STS, dan dokumen penting lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yos tadi, ada juga dokumen STS, ada pemakai pengguna kendaraan itu sudah membayar kewajibannya ketika dia menghilangkan kendaraan. Tapi STS-nya tidak tersimpan dengan baik. Nah, dengan adanya sistem ini, ketika dia sudah melakukan pembayaran, kita langsung upload di dalam sistem dan dia akan tersimpan di dalam sistem Sikendis. Kemudian ketika data ini sudah tersedia dalam sistem informasi kendaraan dinas, ketika ada pengubahan data, dia mewajibkan adanya dokumen pendukung. Ketika beralih pengguna, disertai dengan berita acara serah terima yang baru. Ketika beralih status kondisi dari baik ke rusak, disertai dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak dari kepala dinas atau surat keterangan dari bengkel. Dan apabila kendaraan tersebut hilang, ada surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Sikendis ini nantinya akan berbasis web dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Berikut adalah milestone jangka pendek dari kami, yaitu yang pertama, pelaksanaan rancangan aksi perubahan. Di sini kami akan berkonsultasi dengan mentor, meminta dukungan, dan membuat tim kerja efektif. Kemudian yang kedua, terwujudnya kesamaan persepsi dan tujuan pembuatan rancangan aksi perubahan. Di sini kita akan meminta kesepakatan dari stakeholder, yaitu stakeholder internal maupun eksternal. Yang ketiga, terkumpulnya data atau materi awal rancangan sistem informasi kendaraan dinas. Yang keempat, terwujudnya pembangunan Sikendis. Yang kelima, terlaksananya peningkatan pengamanan administrasi melalui Sikendis. Dan yang keenam, terlaksananya monitoring dan evaluasi pengamanan kendaraan dinas melalui Sikendis. Berikut adalah milestone jangka menengah. Dengan milestone jangka menengahnya, yaitu meningkatnya pengamanan administrasi BMD yang berkelanjutan. Pertama, kita akan melapor kepada mentor hasil rencana pengembangan aplikasi, akan diadakan rapat tim, pengumpulan data lanjutan, perancangan fitur baru, uji coba fitur baru, validasi fitur baru, dan penerapan fitur baru. Yang berikut, yang terakhir adalah milestone jangka panjang. Di sini kita akan dengan nama meningkatnya pengamanan hukum BMD, kita akan menyasar pada pengamanan hukum seperti pembayaran pajak yang menjadi salah satu bentuk pengamanan hukum. Itu kita akan masukkan dalam tools di Sikendis. Kemudian untuk pemeliharaan kendaraan dinas nantinya setelah input dalam sistem informasi kendaraan dinas baru bisa diproses selanjutnya untuk pembayaran. Sehingga ada histori pemeliharaan kendaraan dinas, menghindari adanya fraud atau pengadaan yang berulang-ulang. Kemudian sumber dayanya, di sini ada peta tim kerja efektif dan ada hubungan antar stakeholder.
ada peta jejaringnya, dan manajemen risiko yang disesuaikan dengan milestone. Yang terakhir, rencana strategi pengembangan kompetensi kepada pihak yang terdampak di sini, yaitu para pejabat pengelola barang milik daerah, akan dilakukan pemahaman, sosialisasi pemahaman cara pengoperasian pengolahan data serta monitoring penggunaan Sikendis. Bentuknya yaitu klasikal dan non-klasikal, karena kami akan membagikan buku manual yang nanti akan bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang kedua, kepada APIP, kita akan beri pemahaman cara monitoring penyalahgunaan kendaraan menggunakan aplikasi Sikendis. Kompetensi, cara pengembangan kompetensinya itu melalui sosialisasi dan pembagian manual book. Kemudian kepada UPT Samsat, kita akan berikan pemahaman cara monitoring jumlah kendaraan dinas di Kota Bagu, karena selama ini kita selalu ada perbedaan data dari pihak Samsat ketika menginformasikan tagihan pajak kendaraan dinas, kita ada beda data. Nah, dengan adanya sistem informasi kendaraan dinas, kita bisa ada kesamaan data. Ini data real kami dan mereka bisa akses pada tools monitoring saja. Demikian Oduolo Sukurmanto. Ya. Alhamdulillah, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Mentor untuk menyampaikan penguatan terkait dengan rancangan aksi perubahan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Coach dan Bapak penguji yang saya hormati, izin terima kasih atas kesempatan yang kedua kali untuk saya duduk di sini. Ini terkait dari rancangan dari reformer kita Pak Andri Mokoginta terkait tentang sistem informasi kendaraan dinas. Bapak Kos dan penguji, embrio greget perbaikan masalah aset di Kota Bagu itu terjadi tahun 2016. Waktu itu kami dalam pemeriksaan BPK, utang aset kami waktu itu 400 miliar Pak. Waktu itu saya sebagai sekda kan, pejabat sekda waktu itu, dan kami diberi waktu 2 hari untuk menyelesaikan waktu itu. Sebenarnya aset itu tidak hilang, ada semua tercatat, tapi ya karena manual sistem itu. Jadi satu malam itu Pak kami bongkar gudang. Satu malam itu memang gudang itu menumpuk sama dengan kontainer itu dibawa. Jadi yang sudah di PC kami angkat semua. Dan Alhamdulillah 2 malam kelar, selesai. Nah inilah yang menjadikan ini sistem kami di Kota Bagu pelan dan berlanjut kami perbaiki tersebut, tapi manual sistem. Dan Pak Andri ini kami sebagai asisten 3 waktu itu sama-sama dengan beliau. Jadi beliau tahu persis kondisi, paham bagaimana sistem pengelolaan manajemen aset kita di Kota Bagu. Tentu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, sehingga lahirlah kondisi ini. Artinya ide dari beliau ini untuk menyelesaikan itu secara sistem digital. Karena Kota Bagu juga tahun 2019 itu dijadikan sebagai list paper oleh BKN, percontohan list paper untuk efisiensi semua itu. Nah, kita butuh sistem seperti ini. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan kalau ini dilaksanakan. Yang pertama sekali adalah tentu polemik dan ruwetnya itu sistem penganggaran operasional aset ini. Ini luar biasa Pak, aset di Kota Bagu itu miliar-miliar hanya untuk mengelola aset yang tidak jelas juntrungannya ada di mana. Jadi kita perlu database, kemudian sistem digital update ini yang penting, kemudian yang paling penting jadi outcome terakhir di sini adalah efisiensi anggaran nanti semua, efisiensi anggaran. Dan kita sudah memulai itu, dan Pak Andri ini sebagai kepala bidang saya ikuti, pelan-pelan dia sudah perbaiki. Nah, pekerjaan berikut Pak Andri ini di depan ini ada menjelang mutasi pejabat wali kota, mutasi pegawai, akan terjadi mutasi kendaraan Pak.
Nah, disinilah Pak Andri lagi pusing di situ. Nah, kalau sistem ini jadi, dia tidak akan dipuskan ini. Karena sistemnya sudah, istilahnya sistemnya yang akan mengontrol. Bukan kita yang dikontrol sistem, tapi sistem yang mengontrol kondisi keadaan. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Sehingga yang pertama, manajemen aset untuk menghindari itu persoalan di APH, kita bisa hindari. Kemudian yang kedua, efisiensi dan efektivitas penganggaran kita bisa berjalan dengan baik. Sehingga tentu sebagai pemerintah tentu kami sangat mendukung ini. Karena saya sebagai asisten 2 merasakan betul betapa ruwetnya ini. Dan yang selalu jadi masalah kita setiap mau menerima opini BPK, yang ini Pak. Sekarang di Kota Bagu kalau masalah administrasi keuangan tidak pernah ada masalah lagi. Tapi salah satu kendala ini cuma di aset ini terus. Yang berubah tiap tahun, tiap saat, dan lain sebagainya, yang rusak, dan lain sebagainya, yang mangkrak, dan lain sebagainya, kita perbaiki, benahi. Nah, mudah-mudahan dengan sistem Pak Andri ini, insya Allah kita bisa tidur nyenyak ketika terjadi pemeriksaan BPK. Kalau Pak Andri bisa bikin tidur nyenyak saya nanti, berarti, nah ini berhasil dia, Pak. Tapi saya yakin dia bisa bikin tidur nyenyak sama saya nanti. Demikian, Pak. Barangkali cuma itu dari saya. Luar biasa. Pak Mentor selanjutnya silakan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asisten selaku mentor Pak Adnan. Kalau Pak Asisten sudah bisa tidur, berarti Pak Andri berhasil. Kalau Pak Andri berhasil, berarti jadi inspektur. Ya, oke. Pak Andri, jadi masalah Pak Andri itu apa? Masalahnya terkait pengamanan administrasi kendaraan, Pak. Administrasi kendaraan ya. Oke, administrasi kendaraan. Kemudian penyelesaiannya lewat sistem informasi kendaraan dinas, di mana dalam sistem informasi kendaraan dinas ini semua pengadministrasi pengamanan kendaraan akan masuk di dalam sistem informasi tersebut. ya. Jadi lewat si Kendis. Iya. Pak Andri punya Kendis? Dulu ada. Dulu ada, Pak. Di aset. Ini gara-gara Pak Faiz selaku coach ada Kendis, ya. Saya penguji juga ada Kendis, mentornya juga ada Kendis, akhirnya dia ambil si Kendis, mungkin. Ya. Izin Pak mentor dari Buah Lemon, terima kasih kehadirannya, Pak. Ya. Oke. Jadi tujuannya tadi bisa diulangi adalah pengamanan administrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengamanan administrasi kendaraan. Lengkap ya, ada kendaraan situ. Coba lihat di tujuannya yang sampean tulis. Administrasi itu banyak ya, ada administrasi PKK, ada administrasi posyandu. Nah, coba di situ, Pak, bagaimana tulisannya di situ? Yang di sini Pak penguji belum diperbaiki, tapi di dalam slide kami di slide sudah ada ya. Meningkatkan. Oke, sip. Ya. Meningkatkan apa? Coba baca lengkap. Meningkatkan pengamanan administrasi kendaraan dinas. Di mana? Di PowerPoint atau di situ? Coba baca yang di sini. Meningkatkan pengamanan administrasi kendaraan dinas. Mana? Ada administrasi kendaraan dinas di situ? Yang di sini. Di sini tidak ada ya? Ya. Cuma meningkatkan pengamanan administrasi, ya? Oh iya. Ya. Toh di sini harusnya kan administrasi Kendaraan dinas, begitu. Kenapa? Karena semua Takantara sekali DPKN di sini, tidak apa-apa begitu. Ya kalau memang administrasi kendaraan dinas ya kendaraan dinas begitu. Mau sambung lagi melalui Sikendis mungkin cuma Anda so tidak wow itu Sikendis kalau semua kendaraan dinas di sini. Kenapa? Karena memang orientasinya adalah Sikendis itu inovasi, padahal tujuan dulu yang harus kita tanamkan, baru inovasinya yang kita pikirkan. Iya. Oke. Di tujuan jangka pendek berarti adalah untuk meningkatkan pengamanan administrasi kendaraan.
ya. Ya. Walaupun masalah yang Anda ungkapkan secara umum itu adalah aset dan Ya. aset itu banyak. Tapi yang paling menonjol mungkin nilainya adalah kendaraan dinas. Sehingga Anda menganggap penting prioritas intervensi adalah pengamanan administrasi barang milik daerah, ya, kendaraan dinas. Ya, oke. So ada dia, ya. Oh iya. Enggak apa-apa, jawab saja Bu. Cerita aja dengan bilang lagi ada sementara enggak apa-apa Ibu. 10 menit lagi. Ya. Iya. Iya. Iya, baca cerita saya tidak apa-apa. Ya. Oke. Jadi di situ ya. Nah, milestone terakhir Anda di jangka pendek apa? Harusnya kalau so tahu bahwa tujuannya adalah meningkatkan pengamanan administrasi kendaraan dinas, maka milestone terakhir itu adalah terwujudnya peningkatan pengamanan administrasi kendaraan dinas. Untuk mewujudkan itu ada kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan, salah satu diantaranya adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, ini Bapak punya milestone terakhir adalah monitoring. Kalau begitu caranya artinya tujuan akhir Anda dari aksi perubahan atau tujuan jangka pendek Anda dari aksi perubahan ini adalah optimalisasi, monitoring dan evaluasi jadinya. Iya. Ya. Karena tujuan jangka pendek itu harus mendarat di milestone terakhir sebagai wujud pembuktian bahwa ini aksi perubahan selesai. Ya. Jadi dia begitu. Oke. Nah, kemudian di jangka menengah Bapak tinggal memperbesar, saya lihat ini ya, fokus tidak saja pada kendaraan dinas tapi barang milik daerah secara umum, apakah dalam bentuk gedung, tanah dan seterusnya. Ya. Brilian. Ya, milestone jangka panjang pengamanan hukum. Maksudnya Pengamanan hukum yaitu kalau dari sisi kendaraan dinas kita ada monitoring laporan SKPD mana dengan berapa banyak kendaraan yang sudah bayar pajak kendaraan dan berapa yang belum bayar pajak kendaraan. itu maksudnya pengamanan hukum itu ya. Oke. Kalau yang tadi pengamanan administrasinya. Brilian. Oke. Tinggal dilengkapi. Stakeholdernya? Stakeholdernya di sini ada ada berapa? Sudah salah-salah tulis angka ini saya lihat ini. Totalnya ada 12 atau 11 sama Bapak? Di halaman 32. 12 Pak harusnya Pak. Harusnya 12 ya? Iya benar. Iya. Tim IT Kominfo. Kominfo bukan sekedar IT nanti, jadi fungsinya di situ juga mempromosikan ke SKPD lewat PPID. Maaf di itu PPID itu secara nasional diatur ya. Tidak cuma di Gorontalo toh? Tidak ya? Jadi lewat PPID. Jadi dia bisa PPID, walaupun PPID itu ada di SKPD masing-masing, tapi koneksinya kan ke ke Kominfo ya. Jadi bisa diinfokan begitu bahwa sekarang ada yang namanya pengamanan administrasi pengamanan administrasi kendaraan dinas lewat sistem. Saya rasa cukup Pak. Yang Mbak ambil judul ini si Kendis tapi tidak punya Kendis gara-gara Mbak pikir aset. Baik. Ya, terima kasih Pak. Oke. Persis Iwan Mokogin. Tapi kakak tugas di sini. Oke. Terima kasih Bapak Mentor, Bapak Penguji. Pertama bahwa
rancangan akper ini akan bernilai Di sini dia bilang abis ini. sangat tinggi buat Pemkot Kota Mobagu. Oleh karena itu dukungan dari Bapak Mentor sangat tinggi sekali. Itu sebenarnya yang beliau katakan supaya kita bisa tidur nyenyak semua. Oke, artinya nilai manfaatnya akan terlihat ketika Anda bisa mengeksekusi akper ini. Yang kedua ada beberapa masukan dari Pak penguji yang saya kira perlu kita tindak lanjuti. Ya, yang klasik seperti yang sudah ada dari beberapa teman. Terkait dengan milestone yang terakhir, sebenarnya terlaksananya peningkatannya. Kemarin saya juga menyarankan untuk mendaratnya di situ, tapi tentang monitoring evaluasi ini bisa juga nanti Anda masukkan salah satu Bagian kegiatan di milestone terakhir. Ya, Ya. pas. Kemudian juga nanti di milestone, di jangka menengah, ini monitoring ini bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk melaksanakan kegiatan di jangka menengah, bahkan jangka panjang. Oke, saya kira itu dan luar biasa sekali. Mohon maaf karena ini sudah sangat bagus. Apa istilahnya Pak Riwan? Excellent apa tadi? Brilian. Ya, maka saya kira kita tidak perlu banyak komentar. Apalagi dari Bolmong itu sudah ada, bahkan dari Boalemo juga sudah hadir. Pak Kaban Pokoknya lengkap nih.